Shalom anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang selalu Tuhan nyatakan kepada kita dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih yang boleh kita alami pada pagi hari ini, kita kembali dikaruniakan oleh Tuhan nafas kehidupan sehingga kita dapat kembali menikmati hari serta kehidupan yang baru. Nah, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kembali mengurniakan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami dimungkinkan oleh Allah untuk dapat menikmati kehidupan yang baru pada hari ini. Dan di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami datang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu bahwa kalau devosi kemarin ya yang dibawakan oleh Pak Hosea, Pak Hosea sudah membahas tentang pembenaran ya, bagian yang pertama ya. Dan pada saat ini tema kita masih sama ya, Ibu akan melanjutkannya di pembenaran bagian yang kedua ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini itu diambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21 ya. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21 berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah ya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah ya. Nah, Dia yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus ya. Nah, anak-anak semua, pada devosi-devosi sebelumnya ya, telah dijelaskan kepada kita ya. Kita sudah mendengarkan bahwa keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ya, dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi kita semua manusia ya telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, setiap yang telah jatuh ke dalam dosa ya, akibatnya adalah maut ya. Maut itu adalah keterpisahan dari Allah, kebinasaan yang kekal ya. Kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Jadi kita bersyukur karena dari sini kita belajar tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita ya. Allah tidak membiarkan kita umatnya itu hidup dalam kebinasaan ya, berada dalam kebinasaan ya. Allah mengurniakan Yesus Kristus ya, yang datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Dan Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ya. Jadi kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah hanya melalui Yesus Kristus ya. Nah, apa itu pembenaran Allah? Apa itu pembenaran Allah ya? Yang pertama, pengampunan bagi semua dosa yang kita lakukan. Kita sudah berbuat dosa ya. Kita semua telah berbuat dosa. Tetapi Allah mengampuni kita. Allah mengampuni kita melalui Yesus Kristus ya. Dan Allah menerima kita sebagai orang yang benar dalam pandangannya
Ya, bayangkan, ya, kita adalah manusia yang berdosa, ya. Kita tidak layak disebut sebagai orang-orang yang benar. Kita tidak layak dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi Allah berkenan membenarkan kita itu melalui Yesus Kristus, ya. Jadi Allah sendiri yang membenarkan kita, ya. Bagaimana Allah menganggap kita benar? Bagaimana Allah menganggap kita benar? Apakah karena kita memang layak dianggap benar karena perbuatan kita? Bukan, ya. Tetapi karena Allah memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai milik kita. Allah memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai milik kita, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Kristus lakukan sehingga kita dibenarkan oleh Allah? Ya, nah kalau dari gambar ini tentu anak-anak semua sudah tahu, ya, bahwa yang dilakukan oleh Kristus sehingga kita dibenarkan oleh Allah adalah memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, ya. Nah, jadi kembali ke bacaan kita yang tadi, ya, dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tuhan Yesus tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, ya. Nah, apa yang Allah karuniakan kepada kita, ya, berupa pengampunan, keselamatan, itu hanya dapat kita terima dalam iman kepada Kristus, ya. Pengampunan dari Allah, keselamatan dari Allah hanya dapat kita terima melalui iman kepada Kristus, ya. Jadi kita dibenarkan Allah bukan karena kita rajin berbuat baik, bukan karena kita rajin menolong, melainkan hanya karena iman kepada Kristus, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita tidak dapat dibenarkan karena perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat? Nah, karena tidak ada yang dapat melakukan perbuatan baik atau memenuhi semua tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukannya secara sempurna, ya. Jadi ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, karena saya memang layak dianggap benar. Tidak seperti itu, ya. Tetapi hanya karena Allah sendiri, ya. Nah, kita lihat dalam Roma 3 ayat 27 dan 28, ya, Ibu baca, ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman, ya. Roma 3 ayat 28 mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, ya. Jadi manusia dibenarkan karena iman, ya. Kita akan lihat dari Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 5, ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya.
sedang malaikat Tuhan berdiri di situ, ya. Nah, ini adalah penglihatan dari Sakaria, ya, tentang imam besar Yosua. Kira-kira apa makna dari penglihatan ini, ya? Jadi di situ dikatakan Yosua imam besar, ya. Nah, kalau mendengar nama Yosua, mungkin anak-anak semua akan ingat kepada Yosua, ya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, ya. Nah, bukan Yosua pengganti Musa, ya, yang disebutkan di sini, tetapi Yosua imam besar, ya. Nah, Yosua sebagai imam besar itu mewakili umat Allah, ya, mewakili umat Allah dalam penglihatan tersebut, ya. Ia mengenakan pakaian kotor, ya. Dikatakan dalam bacaan tadi bahwa dia mengenakan pakaian kotor. Apa maksudnya ini? Ya, itu menunjukkan bahwa penuh dengan dosa, ya. Pakaian kotor itu artinya penuh dengan dosa, ya. Nah, malaikat Tuhan menanggalkan jubah kotor yang digunakan Yosua, menggantinya dengan pakaian pesta, ya, dan mengenakan serban tahir tadi, ya, yang kita baca, ya. Apa maksud dari hal ini, ya? Nah, Allah menjauhkan dosa umatnya, ya, bahwa Allah sendiri yang akan menjauhkan dosa umatnya melalui Yesus Kristus, ya. Nah, jadi dari sini kita melihat, ya, tentang keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, penuh dengan dosa. Kemudian Allah sendiri yang berinisiatif untuk menjauhkan kita dari dosa-dosa kita, ya, menjauhkan kita dari dosa-dosa kita, ya. Jadi Allah sendiri yang berkenan untuk menyelamatkan kita, ya. Itu bukan usaha kita manusia, bukan, ya. Untuk berbicara tentang keselamatan sama sekali itu bukan usaha manusia, melainkan inisiatif dari Allah sendiri, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini, ya? Kita kembali diingatkan, ya, bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan, melainkan karena iman kepada Kristus, ya. Ini yang menjadi penekanan penting bagi kita, ya, untuk kita semua, baik ibu maupun anak-anak semua, ingat, ya, bahwa pembenaran dari Allah itu dilakukan melalui Yesus Kristus, ya. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kita, melainkan karena Kristus, ya. Nah, untuk apa kita berbuat baik dalam kehidupan kita, ya? Perbuatan baik kita adalah ungkapan syukur, ya. Ungkapan syukur dan kasih kita kepada Allah, ya. Kita bersyukur kepada Allah atas pengampunan yang telah diberikan, atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita benar di hadapannya, ya. Dan baiklah kita melakukan perintahnya dalam kehidupan kita, ya, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan, ya. Nah, yang ketiga adalah keselamatan adalah inisiatif Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri, ya. Keselamatan adalah inisiatif dari Allah sendiri, ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita dapat melihat, ya, rancangan Allah, ya, terhadap umatnya, terhadap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, ya. Allah sendiri yang telah datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, ya. Nah, jadi ungkapan syukur atas anugerah Allah melalui Yesus Kristus harus dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tidak hanya sebatas kita katakan, "Oh, saya bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya," ya. Tetapi baiklah ungkapan syukur itu, ya, kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Melalui apa?
melalui ketaatan dan kesetiaan kita dalam melakukan perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi ketika kita katakan kita bersyukur, ya kita harus menyatakan itu dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebatas kita ucapkan, ya, tetapi itu kita buktikan dengan sikap kita yang selalu mau untuk taat dan setia melakukan perintah Allah dalam kehidupan kita, ya. Nah, contohnya apa? Ya, kalau anak-anak di rumah dikasih kesempatan belajar, ya, dikasih kesempatan belajar oleh Tuhan. Bagaimana kamu bersyukur atas kesempatan belajar yang Tuhan sudah berikan, ya. Maka anak-anak di rumah, ya, mau ada orang tua maupun tidak ada, ya, anak-anak semua harus terus berusaha untuk belajar, ya, terus belajar dengan tekun, ya. Jadi itu untuk membangun dirimu, ya. Jadi ketika ada kesempatan belajar yang diberikan oleh Tuhan, itu dipergunakan dengan baik. Demikian juga setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu harus kita isi dengan hal-hal yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jangan kita menjalani hari-hari kita, ya, menjalaninya dengan hal-hal yang tidak berguna, menjalaninya dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Tetapi baiklah sungguh-sungguh, ya, kita menjalani kehidupan kita dengan senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rancangkan dalam hati kita, ya. Nah, kita berharap kiranya dalam kehidupan kita, ya, sepanjang kehidupan kita, baik ketika anak-anak semua masih kecil maupun dalam pertumbuhan, perkembangan sampai dewasa nanti, ya, anak-anak semua terus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupannya, ya. Jadi kiranya dalam kehidupan kita nama Allah terus kita puji dan kita muliakan, ya. Jadi itu yang bisa Ibu seringkan pada pagi hari ini. Ya, Ibu berharap bahwa firman Tuhan ini tidak hanya sebatas kita dengarkan pada saat ini, tetapi sungguh-sungguh, ya, kita terus renungkan baik siang maupun malam dalam kehidupan kita, dan kita lakukan firman Tuhan. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami dibenarkan oleh Allah hanya melalui Yesus Kristus, bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan kami. Kami sadar Tuhan tentang keterbatasan kami, bahwa kami tidak mampu untuk sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik secara sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena oleh kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau sendiri telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, mencari dan menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, dan tolong kami untuk terus juga mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh terus taat dan setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu di rumah, dalam kegiatan belajar mereka, Tuhan terus memberkati, berikan semangat, berikan ketekunan kepada mereka, terutama kesehatan kepada mereka. Kiranya sekalipun mereka belajar dari rumah, mereka tetap belajar dengan tekun. Mereka tetap menunjukkan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan yang selalu taat melakukan perintah Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami semua ya Tuhan pada hari ini, dan segenap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak semua, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.